Oke, teman-teman ya, kita belajar mencari kata di Google Translate. Nah, seperti itu. Ya, misalkan ada lagi kalau teman-teman misalkan ya amsilah tasrif ya. Nah, kata misalkan oh, ini udah jauh nih. Maaf. Oke, ini misalkan ada hasuna nih ya. Hasana. Nah, ini teman-teman ketik aja di sini. Hasana. Termasuk kalau teman-teman menemukan kata yang nggak tahu artinya di binary ya, teman-teman bisa cari. Hasan. Nah, ini baik. Terus sayang, baik sayangku. Oke, sayang. Nah, tapi kok di sininya Hasan ya. Oke, Hasanun aja. Coba. Ya kadang dia nggak keluar ya. Oke, yang simple aja lah misalkan masjidun ya. Masjidun atau misalkan to'amun. Nah, makanan dia langsung keluar ya di sini, otomatis. Ya, itu cara buat nyari kosakata di Google Translate. Teman-teman bisa juga pakai HP. Oke, kita akan coba yang pakai HP ya. Di sini bisa ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya saja. Ya, itu untuk mencari di Google Translate. Nah, sekarang saya akan coba pakai HP. Nah, untuk yang pakai HP, ini kita perlu aplikasi ya. Jadi teman-teman, saran saya sebaiknya di-download sebuah aplikasi. Ya, mohon maaf, ini saya pakai HP, ganti HP. Mohon maaf, ini saya pakai HP, ganti HP. Oke, untuk teman-teman nanti cari. Nah, ini kamusnya seperti ini. Al-Ma'ani. Oke, Al-Ma'ani ya, kamus Arab Indonesia Al-Ma'ani. Jadi kalau kita cari di Play Store, nanti ketik aja Al-Ma'ani, pakai Y belakangnya ya. Al-Ma'ani, kamus Arab Indonesia. Nah, nanti teman-teman akan temukan sejauh ini ya, sekian banyak kamus online. Ini offline ya. Ini offline, teman-teman nggak perlu pakai koneksi ya. Ini bisa. Nah, teman-teman kalau sudah pakai keyboard Google, biasanya di sebelah bawah ini ada tombol ya, tombol bola tuh. Nah, itu dia bisa berubah jadi Arab ya. Nah, ini biasanya nggak perlu install ya, bisa dicoba-coba aja sendiri ya. Nah, di sini kita bisa tulis apa saja, misalkan mau samakun ya, sin mim kaf. Nah, samak, nanti dia muncul artinya. Oh, samak ikan ya. Cari lagi ketik atasnya. Kemudian dajjaj. Nah, dajjaj. Pilih. Ayam. Oke. Misalkan cari lagi apa? Misalkan muhandisun. Ada yang tahu artinya muhandis? Oke. Nah, begitu teman-teman ya. Inilah aplikasi Kamus Bahasa Arab online yang gratis, offline gratis, dan menurut saya paling lengkap. Insya Allah kalau semua kosakata di Baniadek biasanya ada lah di sini. Apalagi yang di level-level buku pertama, buku kedua ya. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, tetapi teman-teman yang perlu kita ketahui berbeda dengan kamus elektronik ya. Ada lagi kamus yang cetak. Nah, untuk kamus cetak ini, dia berbeda lagi ya. Nah, kamus cetak ini berbeda lagi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Aman, Ustaz, masih aman. Aman ya? Oke, alhamdulillah.
Pak Adi udah punya itu aplikasi kamus Arab? Ada Ustaz. Ada. Pakai apa Pak Adi? Al-Kamus namanya. Al-Kamus. Oke. Iya bagus. Teman-teman silakan dicoba-coba aja ya. Kalau pengalaman saya sih itu yang saya biasa pakai. Nah, selanjutnya. Oke, ntar saya ganti pakai laptop lagi ya. Ya. Oke, teman-teman. Nah, tetapi ya yang perlu kita maaf. Oke, mohon maaf lupa diaktifkan mic-nya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa ternyata untuk membuka kamus cetak itu beda. Ya, beda keadaannya. Kenapa? Karena di kamus cetak itu kita harus cari dulu 3 kata utamanya. Nah, dalam bahasa Arab ya, kata apapun biasanya itu saling berhubungan. Misalkan menulis ya, penulis, tulisan, yang ditulis itu biasanya berasal dari satu akar kata ya. Misalkan qoro'a. Nah, qoro'a yaqra'u qori'un. Ya, qori'un orang yang membaca. Kemudian makru'un yang dibaca. Kemudian qira'ah bacaan, begitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu perubahan-perubahan kata itu terkadang kita akan kesulitan. Misalkan ada kata-kata alkitabah. Nah, alkitabah ini kan dia awalnya dari alif ya. Kalau kita ketik di kamus elektronik itu gampang kita temukan. Kita akan langsung dapat arti. Tetapi untuk membuka di kamus cetak ya, teman-teman harus kembali ke akar kata. Jadi seperti alkitabah, karena dia asal katanya katabah, nah, maka kita carinya bukan di alif tetapi di K ya. Nah, kemudian misalkan kata al-istighfar. Nah, ini al-istighfar ini panjang nih. Apakah kita cari di alif juga? Oh, ternyata tidak ya. Al-istighfar itu asal katanya ya dari 3 huruf. Ghafaro. Jadi teman-teman nanti cari akar katanya, kemudian di kamus bukannya bukan di bagian alif tetapi di bagian ghain ya, gho ya. Nanti di ghain itu nanti ada ghafaro, nanti ada bawah-bawahnya cabang-cabangnya nanti ada al-istighfar. Ya, itu untuk yang kamus cetak. Dan kali ini kita akan bahas ya perubahan-perubahan kata ini yang nanti menjadi landasan bagi kita untuk membuka kamus ya, mencari akar kata. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu shorof ya. Oke, kita akan langsung masuk ke kitabnya, kitab Amsilah Tasrifiyah. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Oke, coba ucapkan setelah saya Pak Adi, fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad adalah kata kerja yang terdiri dari 3 huruf inti. Jadi tidak ada ya, 3 huruf saja. Dan dia punya 6 macam. Nah, ini teman-teman bisa lihat al-babul awal ini model 1, al-babus sani model 2, al-babus salis sampai ke sadis ke-6. Apa bedanya model 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bedanya ada di harokat ya. Kalau teman-teman lihat ini harokat ini fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kalau di sini beda dikit. Fa'ala yaf'ilu. Kalau di sini bawahnya lagi bab asalis fa'ala yaf'alu. Nah, kalau di sini fa'ila yaf'alu. Nah, jadi bedanya dikit-dikit itu, gitu-gitu aja ya. Ada yang ai, ada yang u, ada yang aa ya. Kemudian ada lagi yang uu nih fa'ula yaf'ulu. Kalau tadi fa'ala, ini fa'ula, fa'ula yaf'ulu.
Kemudian terakhir yang keenam, fa'ila yaf'ilu. Nah, dan ini ada perubahan-perubahannya ya. Kita akan bahas apa sih perubahan-perubahannya. Ya, yang pertama adalah fa'ala ya ini ada lagunya juga ya. Ini lagunya cuman saya agak-agak baru-baru belajar ini belum hafal. Tadi teman-teman yang lihat di grup itu ada ya, saya share videonya, video YouTube. Nah, nanti dibuka. Oke, ini pakai lagu yang versi saya, sehafalnya saya tadi ya. Nah, ini fa'ala ya. Fa'ala ini fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Kalau yaf'ulu ini fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari itu kata kerja masa sekarang dan masa depan. Kalau fa'lan ini namanya masdar. Ya, masdar. Nah, kalau masdar ini dia seperti kata benda ya, misalkan bacaan, membaca ya, kata bendanya bacaan. Maf'alan ini kata benda juga, masdar juga, tetapi dia ada tanwinnya ya. Fahuwa fa'ilun. Fa'ilun ini ismul fa'il atau pelaku. Ya, jadi kalau qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un. Nah, fahuwanya ini isyarah ya, domir ya, domir maknanya maka dia gitu ya. Wa zaka, ini zaka ismul isyarah ya, maf'ulun. Maf'ulun ini objek. Jadi misalkan makru'un, qara'a yaqra'u membaca ya, makru'un berarti yang dibaca. Akala yaqulu makan, makulun yang dimakan. Fataha yaftahu membuka, maftuhun yang dibuka. Kalau uf'ul ini adalah kata kerja perintah ya, bahasa Arabnya fi'il amr. Fi'il kata kerja, amr perintah, kata kerja perintah. La taf'ul ini fi'il nahyi, kata kerja larangan ya, nahyun artinya larangan. Amar ma'ruf nahi mungkar ya, nahinya melarang, mungkarnya kemungkaran. Jadi fi'il nahyi artinya kata kerja larangan atau ya kata kerja larangan. Kemudian maf'alun, ini ada dua ya teman-teman. Ini ada dua, ada angka duanya, maksudnya disebutnya dua kali. Karena yang pertama namanya ismul zaman ya, nama tempat. Yang kedua ismul makan, nama waktu, waktu kejadian. Misalkan makro. Nah, berarti makro itu tempat membaca ya. Kataba menulis, maktab itu tempat menulis. Dan bisa juga diartikan waktu menulis. Nah, kalau ini yang terakhir ya, mif'alun ini adalah ismul alah, nama alat. Nama alat, misalkan miknasatun, karena sayak nusuk, miknasatun ya, nama alatnya miknasatun. Jadi polanya mif'alun. Oke, begitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Apa ini, apa pusing? Apa enggak? Ya coba saya minta komentarnya satu. Gimana? Ya, silakan Dewi. Mengenai tadi kan ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan perbedaannya hanya berupa harokat. Untuk penggunaannya bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, untuk penggunaannya sebenarnya ada sedikit saja perbedaannya. Pada intinya sih mereka sebenarnya pembagiannya itu agak random gitu ya. Kenapa ini harus fa ya, fa'ala yaf'alu, kenapa enggak fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu? Itu pembagiannya agak random. Cuman ada satu model yang dia seperti khusus ya, yaitu fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu ini biasanya untuk kata-kata sifat. Misalkan hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu itu artinya bagus. Kemudian karuma yakrumu. Nah, karuma yakrumu artinya mulia. Nah, kalau fiil-fiil seperti ini maka dia tidak bisa dijadikan perintah ya. Misalkan hasuna yahsunu, baguslah. Nah, bagus itu kan udah apa?
udah dari sananya gitu ya, nggak bisa kita perintahkan orang, kamu bagus dong gitu kan. Bisa sih, tapi secara formal kan menjadi tidak pas gitu, begitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di bagian fa'ula itu dia nggak ada fi'il amrnya. Fi'il amr ada sih. Yang nggak ada ini ya, yang nggak ada maf'ulnya. Fi'il amrnya ada. Sama ismul alahnya nggak ada. Ya fi'il amr ada. Fi'il amr, fi'il nahi ada. Maf'ulnya nggak ada, sama ismul alahnya nggak ada. Karena dia seperti hasan ya. Hasuna itu bagus, dokhuma itu besar. Kemudian syaju'a berani, jabuna pengecut ya, dan lain sebagainya. Ini kata-kata sifat. Sedangkan yang lain kata kerja biasa ya. Kebanyakan kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, ini juga nih nggak ada kata bendanya ya. Jadi nggak semuanya bisa dijadikan pola seperti ini ya. Bahkan ada guru besar UIN Jakarta, Prof. Aziz, beliau berpendapat ilmu shorof ini sebenarnya sudah tidak relevan karena tidak semua bisa dimasukkan ke dalam pola. Misalkan karena ini kan ada polanya lengkap ya, sampai ismul makan, ismul zaman, nama tempat, nama alat. Tapi tidak semuanya bisa juga dimasukkan. Misalkan kata-kata kataba, kataba yaktubu, kitabatan wa maktaban fahuwa katibun wa zaka maktubun, uktub la taktub maktabun miktabun. Ya, kata-kata miktabun itu nggak ada dalam kehidupan sehari-hari, nggak dipakai sama orang Arab. Tetapi kalau dimasukkan ke pola ini menjadi miktabun ya, suatu kata yang aneh, tidak ada dalam kehidupan nyata begitu. Tetapi untuk memahami pola perubahan ini berguna juga ya. Tetapi terkadang memang tidak dimaksudkan ya. Kayak min sorun itu nggak ada sebenarnya, orang jarang nggak pernah pakai. Miswanun, mimatdun itu orang jarang pakai. Paling cuma sampai sini aja ya. Matdaya muddu, matdun, mamdudun ini ada. Tapi kalau sampai sini orang-orang udah jarang pakai. Ya, tetapi ini berguna juga ya bagi kita untuk memahami pola perubahan kata, terutama memahami tiga huruf utama ya, yang dalam istilah bahasa Arab disebut aslul maddah. Nah, seperti misalkan kata-kata kitabatun. Kitabatun berarti aslul maddahnya tiga huruf, kaf, ta sama ba. Ya, kataba, kaf, ta sama ba. Misalkan kata-kata maktabun. Maktabun itu asalnya tiga huruf, kaf, ta sama ba. Ya, begitu ya. Oke. Ya, ini sebentar ya, saya mau nyalain YouTube-nya dulu karena di situ ada ada lagunya ya, dan ada pembagiannya. Jadi kurang lebih lagunya seperti ini. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'alan masdar mimi fahuwa ism dhamir fa'ilun ism fa'il wa zaka ismul isyarah maf'ulun maf'ul. Ya, saya takut salah, nih lagunya belum hafal ya teman-teman ya. Kita sama-sama aja teman-teman ya. Ini saya akan putarkan di HP teman-teman, mudah-mudahan bisa kedengeran di sana. Nah, nanti bagus juga nih teman-teman ulang-ulang nih lagunya ya, sambil belajar. Kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran Ustaz. Ya. Kalau saya pakai laptop kedengeran nggak ya? Coba ya. فعلا فعلا فعلوا فعل فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتن
kedengaran ya? Yang pertama bagus. Oh iya, berarti yang ini enggak. Oke. Fa'ilun masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uful fi'il amr la taful fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan maf'alun isim ala. Ya lagunya nggak panjang teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih dulu ngafalinnya baca aja ya, nggak ada musiknya gitu, nggak ada lagunya. Ya cuma ini kebetulan ada dibagi sama Pak Dwi. Pak Dwi ini peserta juga di gelombang ini, cuman belum pernah hadir karena di New Zealand beda waktu 5 jam ya. Sekarang udah jam 2 malam kalau nggak salah kata dia itu. Ya itu musiknya seperti itu ya. Saya coba dulu ya, mudah-mudahan pas saya. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'ilan masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amr la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan fi'il mif'alun isim ala gitu ya. Gimana teman-teman lagunya? Oke, saya coba lagi ya. Saya pribadi juga masih adaptasi sama lagunya. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar wa maf'ilan masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amr la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim ala. Gimana teman-teman, mungkin di rumah udah pada nyobain ya. Saya coba ya, ikutin setelah saya. Atau ada yang mau nyoba sendiri mungkin? Pak Adi mau nyoba Pak? Siap, Ustaz. Oke. Mau nyoba sendiri? Mau nggak Pak? Nyoba sendiri Pak? Nggak bisa. Oke Pak, ikutin setelah saya Pak ya. Fa'ala fi'il madhi ya Pak. Fa'ala fi'il madhi Yaf'ulu fi'il mudhari yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar fa'lan masdar wa maf'ilan masdar mimi wa maf'ilan masdar mimi fahuwa isim dhamir fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah wa dhaka isim isarah maf'ulun isim maf'ul maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amr uf'ul fi'il amr la taf'ul fi'il nahi la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim zaman maf'alun isim makan maf'alun isim makan mif'alun isim ala. mif'alun isim alat. Ayo. Afan Fa'ala mau Gimana? masih
Udah. Ada yang mau ditanyain Pak Adi? Yang ini fahuwa isim apa? Fahuwa isim domir ya? Iya. Maksudnya yang mana Ustaz? Yang fa'il Maksudnya ya itu, maksudnya fahuanya itu, fahuwa. Huwa. Jadi huwa ana itu namanya isim domir. Oh, Ana anta, nah itu. wazaka Wazaka itu isim isyarah. yang mana maksudnya Ustaz? Lari Zaka ke itu mana? artinya sama kayak zalika. Yang mana maksudnya wazaka yang fa'ilun itu atau yang mana Ustaz? Wazaka ini lari ke Wazaka itu wazaka itu berdiri sendiri Pak, wazakanya. oh, Mm-mm. Wazakanya itu sebenarnya wazakanya itu menunjuk maf'ulun itu. maf'ulun. Saya pahami wazaka ini dia kayak pelengkap aja. Sebenarnya kita kan mau membahas perubahan fa'alanya ini. Tetapi Ya. supaya ada jeda itu sepertinya Kiai Masum menambahkan wazaka begitu. Berarti yang maf'ulunnya ya wazaka maksudnya. Iya, maksudnya dia menunjuk ke maf'ulnya itu, maf'ul lebihnya. Cek ya. Siap. Tapi wazakanya sendiri dia isim isyarah. Siap. Oke. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar wa maf'ilan masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan maf'alun isim ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alat taf'al. Nah itu gitu lagi, itu jedanya pakai itu dia. Oke, coba yang lain mungkin Dewi, nyoba Dewi ya. Siap Dewi? Ada Dewi? Oke, mungkin ada kendala. Izzat ada Izzat? Ada Ustaz. Oke, Izzat. Mau nyoba sendiri bisa Izzat? Insyaallah Ustaz. Iya, coba. فعل فعل ماضي يفعل فعل مضارع فعلا مصدر ومفعلا مصدر ميمي فهو اسم ضمير فاعل اسم فاعل وذاك اسم إشارة مفعول اسم مفعول مفعول فعل أمر لا تفعل فعل نهي مفعل اسم زمان مفعول اسم مكان مفعل اسم مكان مفعل اسم آلة. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Oke. Udah paham kan ya? Ada yang mau ditanyakan Izzat dari situ? Enggak Ustaz. Insyaallah. Oke, ya nadanya bebas lah ya. Yang penting benar pembacaannya. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar wa maf'ilan masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahyi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan maf'alun isim ala. Oke, kita coba yang lain. Pak Fadli, ada Pak Fadli? Ada Ustaz. Ya, silakan Pak Fadli, mau nyoba sendiri? Sebentar Ustaz. Ya. Dari fa'al. Ya. Baik.
فعل فعل ماضي يفعل فعل مضارع فعلا مصدر ومفعلا مصدر ميمي فهو اسم ضمير فاعل اسم فاعل وذاك اسم إشارة مفعول اسم مفعول uf أفعل sorry. uf'ul أفعل ya أفعل فعل أمر لا تفعل فعل نهي مفعل اسم زمان مفعل اسم مكان مفعل اسم آلة. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, mantap, Pak. Oke, Rafli, coba Rafli. Ada Rafli? Halo Ustaz. Ya, coba Rafli. Rafli udah pernah ngafalin ya di pondok dulu? Ya, Hmm? Udah pernah ngafal ya? Udah pernah ngafal belum dulu di Darun aja? lupa Ustaz. Apa? Udah? Lupa. Oh, lupa. Iya. Coba pakai lagu tadi bisa? Fa'ala fi'il madi dan seterusnya. Fa'ala fi'il madi yaf'alu fil mudhari. Fa'alu Fa'lan. fa'lan masdar Ya. wa maf'ala masdar mimi. Ya. Fahuwa isim domir fa'ilu isim fa'il wazaka ma isim isyarah Ya. maf'ulu isim maf'ul Ya. af'ul fi'il Uf. amar Itu pakai uf'ul. uf'ul Ya. uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'ulu isim zaman Maf'alun. maf maf'alun isim zaman maf'alul Isim makan. isim makan mif'alu isim lahi Isim Allah. isim Allah Ya, isim Allah nama alat ya kayak miftah, miknasah, mif'alun. Itu dia polanya mif'alun. Oke, barakallahu fik ya Rafli. Coba Bu Mina. Siap Bu Mina? Oke, mungkin ada kendala ya. Saya ulangi lagi ya, biar makin hafal. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar wa maf'ilan masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim ala fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat itu ya. Oke teman-teman, itu dia ya lagunya ya, mudah-mudahan mempermudah biar makin hafal ya. Kalau saya dulu ngafalnya agak brutal ya, pokoknya dibaca aja biar hafal gitu ya, nggak pakai lagu. Kita waktu saya di pondok nggak diajarin lagunya. Nah, jadi begitu ya. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar wa maf'alan masdar mimi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim makan maf'alun isim zaman mif'alun isim ala. Nah, ini adalah pola ya. Dalam istilah sharaf, fa'ala fi yaf'ulu ini disebut wazan. Wazan waw zai nun. Jadi kalau nanti ada soal sharaf itu ditanya biasanya ini wazannya apa? Misalkan maktabun, wazannya apa? Berarti wazannya maf'alun. Katibun, wazannya apa? Berarti wazannya fa'ilun. Maksudnya adalah bentuk fa'alanya itu apa ya? Itu disebut dengan wazan. Kalau istilah kerennya template itu ya, pola. Nah, jadi wazan. Istilahnya wazan ya. Nah,
Nah, tadi saya sebut aslul maddah ya. Aslul maddah ini nanti saya akan tanyakan juga di kuis ya. Aslul maddati. Ini adalah 3 huruf utama ya. Sebuah kata. Maka misalkan contohnya masjidun. Nah, masjidun ini aslul maddahnya apa? Nah, aslul maddahnya adalah 3 huruf, yaitu sa, sin, jim, dal. Nah, jadi kalau kita nyari kata masjid di kamus dari mim itu nggak akan ketemu. Ketemunya dari sin, karena dia dari kata sajada. Sajada yasjudu, sajadatan wa masjadan fahuwa sajidun, wa zaka masjudun. Sajada fi'il madhi yasjudu fi'il mudhari, sajdatan masdar wa masjadan masdar mimi, fahuwa isim dhamir, sajidun isim fa'il, wa zaka ism isyarah, masjudun isim maf'ul. Usjud fi'il amar, la tasjud fi'il nahi gitu ya. Kalau teman-teman ada waktu luang ya, bagusnya nanti coba dihafal sih ya. Nah, nanti polanya seperti itu ya. Nah, misalkan sajadah tuh, sajadah yasjudu sajadatan wa masjadan fa huwa sajidun wa zaka masjudun. Usjud tatasjud masjadun masjadun misjadun. Cuma dia jadinya masjid ya, beda sama ini. Padahal polanya harusnya masjid. Nah, tetapi dia agak beda sedikit. Jadi kadang-kadang memang nggak selalu persis sama ya, tetapi dekat ya, tidak jauh beda. Nah, kita coba masukkan madda. Ini madda ini dia double ya teman-teman ya, ada huruf tasydidnya. Nanti beda-beda dikit ya. Madda yamuddu maddan wa maddan fahuwa madun wa zaka mamdudun, mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu sonan wa masunan fahuwa soin wa zaka masunun, sun la tasun masunun masunun miswanun. Nah, ini sun ini dia wawunya hilang ya. Jadi kalau fi'il madhi, fi'il amr maaf, itu biasanya huruf ilahnya hilang. Ya, jadi sun, sona yasunu sun, wa du'a yad'u do', wa shala yasilu sil, itu ya. Nah, wa shala yasilu itu polanya ini. Ini pola yang kedua ya. Kalau tadi fa'ala yaf'ulu, kita masuk pola yang kedua. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Coba deh ya, saya coba baca satu orang. Coba Pak Adi baca ini coba Pak, yang atas ini Pak. Nggak usah pakai lagu Pak, biasa aja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, kebaca nggak Pak? Apa kurang besar tulisan? Kebaca Ustaz. Baca ya, coba Pak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'il wa zaka Maf'ulun wa zaka maf'ul, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. ya, maf'alunnya dibaca 2 kali Pak. Maf'alun 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 mif'ulun. Mif'alun. Oke. Nah, teman-teman, ini disebut dengan tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Nah, itulah yang dimaksud dengan tasrif istilahi ya, perubahan satu kata ke bentuk-bentuk lainnya. Jadi kalau diperintahkan, misalkan saya bilang sorif tasrifan istilahiyan, ya rubahlah dengan tasrif istilahi kata fa'ala. Nah, itu teman-teman nanti jawabnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun wa fa'la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Rubahlah tasrif dengan tasrif istilahi. Sorif tasrifan istilahian kalimah nasoro, ya nasoro yansuru nasun wa mansurun fa wa nasirun wa zaka mansurun wa unsur la tansun mansurun minsurun. Nah, ini bisa dimasukkan ke kata-kata lain, misalkan kataba ya. Kataba yaktubu, cuma masdarnya beda-beda sedikit ya. Kitabatan wa maktaban fa huwa katibun wa zaka maktubun. Uktub la taktub maktabun maktabun miktabun. Oke, kita coba masuk ke sini. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ulun. Oke,
Oke, coba dibaca yang baris pertama ini ya, fa'ala yaf'ilu ya. Ya, coba dibaca Izat. Ada Izat? Ya, Ustaz. Izat dibaca ini fa'ala yaf'ilu. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل يا أستاذ If'il ya. افعل افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. Oke, bawahnya ya. Daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa zaka madrubun. Yadrib la tadrib madribun madribun madrubun. Ya, coba dibaca. ضرب يضرب ضربا ومضربا فهو ضارب وذاك مضروب اضرب لا تضرب مضرب مضرب يضرب. Oke, barakallahu fiik. Ya, itu model kedua ya. Nanti kadang ada sedikit perbedaan kalau ada huruf ilahnya seperti ini ya, waqo, yaqi, wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin. Nah, teman-teman lihat hilang. Ya, ketika dia berubah jadi isim fa'il ya-nya hilang. Waqin, sa'in, syawin. Wazaka mauqiyun, ki lataqi mauqan miqon. Nah, teman-teman lihat ini karena ada dua huruf ilah ya, wa sama ya. Maka ketika dia berubah jadi fi'il amr, dua-duanya hilang, tinggal ki. Nah, sama kayak ro'a ya ro. Ya, ro'a itu kan ada dua huruf ilah, ada alif sama ya. Jadi fi'il amrnya jadi ro. Nah, sama dengan ini ki gitu ya. Oke, kita masuk ke pola ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, Fataha artinya membuka. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa zaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wadu'a yadu'u dan seterusnya. Oke, coba dibaca Pak Fadli. Siapa Pak Fadli? Siap, Ustaz. Ya, silakan. Yang ini Fataha deh. Fataha silakan dibaca. Sebentar, masih ada suaranya. Masih. Sebentar, Ustaz. Layarnya ketutup. Iya, silakan. Gini ya. Yang mana, Ustaz? Fataha yaftahu fathan. Yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun. Gitu ya, nggak disebutin fataha fa'il media itu gitu. Enggak usah, baca aja ya. Baik. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Oke, bawahnya coba wadu'a. Wada'a yad'u wad'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un da' la tada' mawdi'un mawdi'un mudha'un. Ayo barakallahu fiik. Ya, begitu ya teman-teman ya. Teman-teman sering baca pasti kata-kata do ini ya. Do ar-raqam fil murabba'il munasib. Nah, itu sering di Bani Yadek ya. Itu dari kata wadu'a. Asal katanya fi'il amrnya do. Jadi asal madanya waw, dot sama ain ya. Jadi kalau nyari do ini jangan di dot ya, tapi kalau di kamus bukannya huruf waw karena dia awalnya waw. Oke, kata selanjutnya ya, pola selanjutnya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Nah, ini enggak ada isim alahnya. Alima ya'lamu, alima artinya mengetahui ya. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa 'alimun. Wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Ya, ini alim artinya orang yang tahu. Oke, coba dibaca Bu Mina. Siap Bu Mina? Oke, mungkin Apa Ustaz izin? ya. Oh ya, nggak apa-apa Bu, silakan.
Dewi aja, Dewi. Siap, Dewi Lasmi. Dewi siap? Halo, Dewi. Nah, Ustaz. Oh ya. Coba dibaca Dewi yang ini. Fa'ila yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun If'al. If'al. if'alata itu tuh Ustaz. La taf'al. If'ala taf'al maf'alun. Maf'alunnya 2 kali. Maf'alun, maf'alun. Maf'alun maf'alun. Oke, bagus. Baca bawahnya coba alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. Oke. Sekarang kita masuk ke pola selanjutnya ya. Ini saya lewat saja karena banyak ya. Kurang lebih sama, cuman kalau perbedaannya itu kalau ada huruf ilah, nah seperti ini haba, rodia, ini kan ada huruf ilahnya. Nanti ada perubahan-perubahan ya. Pokoknya huruf ilahnya itu kalau fi'il amr dia hilang. Nah, kita masuk ke pola kelima, fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun. Ya, ini beda sendiri ya. Kalau yang lain fa'ilun, kalau ini fa'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Hasan artinya bagus ya. Dokhuma artinya besar. Dokhuma yadkhumu dokhamatan wa madkhaman fahuwa dokhmun. Udkhum la tadkhum madkhamun madkhamun. Oke, coba dibaca Pak Adi. Siap Pak Adi? Siap, Ustaz. Ya, silakan Pak dibaca yang ini. Fa'ula yaqulu. Layar. Yang mana, Ustaz? Ini Pak, fa'ula yaqulu fu'lan. Fa'ula yaf'alu fa'lan wa fa'lan Fu'lan fu'lan wa ma'lan wa maf'alan wa maf'alan fahuwa fa'alan fa'alu fa'alun. fahuwa fa'alu if'ul la taf'ul maf'ul maf'alu maf'alu. Maf'alun. Iya, bagus Pak. Lanjut bawahnya. Sunu. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun ihsun Uhsun. ahsun la tahsun Pakai uhsun. uhsun la tahsun mahsanun. Oke, sekali lagi Pak, satu lagi dokhuma, coba. Dakhuma yadkhumu dokhamatan Ya. wa makhdaman Wa madkhaman wa madkhaman fahuwa apa ya? dokhmun. Fahuwa dakhmun udkhum la tadkhum madkhumun madkhumun. Oke. Ya, polanya seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Januba, Syajua, Jabuna, Yamuna, dan seterusnya. Pola terakhir, ini al-babus sadis. Fa'ila yaf'ilu. Fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun.
hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Oke, coba dibaca. Ya, Izat. Siap? Izat. Ya, Ustaz. Silakan. Fa'ila yaf'ilu. فعل يفعل فعلانا ومفعلا فهو فاعل Fu'lanan. وذاك مفعول Fu'lanan. فعلانا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل. Oke. Oke, saya mau coba tes ya. Misalkan ada kata maktabun. Ya, coba Izat ya. Izat mungkin udah pernah belajar sebelumnya ya. Maktabun berarti dia wazannya apa, Izat? Wazannya apa? Polanya apa? Ya. Masih bingung, Ustaz. Maktab. Kalau masjidun dia polanya wazannya adalah maf'ilun. Berarti kalau maktabun apa wazannya? Maf'alun. Ya, betul, maf'alun. Oke, sekarang misalkan Qoriun. Nah, Qoriun ini isim apa? Ya, Qoriun isim apa? Coba Dewi, ada Dewi ya? Ada nggak Dewi? Ada. Dewi Lasmi ada? Oke, coba Rafli aja. Rafli ada, Rafli? Ustaz. Ya, kalau ini isim apa, Rafli? Qoriun. Mudore. Apa? Isim apa? Mudore. Mudhari, bukan. Qoriun ini adalah isim fa'il. Dia kan mirip bentuknya sama ini. Fa'ilun ya. Ustaz. Fa'ilun, qoriun. Coba kalau ini. Rafli lagi coba. Qori ini makruun. Ini isim apa? Fa'ala fi'il madi yaf'ulu fi'il mudhari fa'lan masdar maf'alan masdar mimi fahuwa isim domir fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ul ya. Berarti dia isim apa? Makruun? Masdar mimi. Bukan masdar mimi. Nah, makruun dia bentuknya mirip yang mana? Di antara ini. Ustaz. Iya, betul. Dia maf'ul ya. Dia maf'ul. Coba Nah, kalau ini coba Rafli lagi deh. Rafli lagi. Miknasatun. Berarti isim apa dia? Miknasatun. Kalau dilihat dari sini, ini berarti dia polanya karena saya nusu ya, pakai nasren suruh. Kalau dilihat dari sini, kira-kira mirip yang mana? Miknasatun. Maf'al, Ustaz. Ini bukan maf'alun tapi mif'alun ya. Karena dia kasro kan memnya. Nah.
Iya, iya mif'alun. Ini isim apa terakhir tadi? Isim? Mif'alun. Nah, isim apa? Isim aleh. Isim Allah. Iya, isim Allah maksudnya nama alat ya. Oke, itu ya mungkin pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita mempelajari namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi dari sulasi mujarrad. Ya, fi'il sulasi mujarrad. Kata kerja yang ada terdiri dari 3 huruf. Fa'ala yaf'ulu ya, fa'ala yaf'ulu. Oke, ini lagunya seperti ini tadi ya. Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar wa ma fa'lan masdar mimi fa huwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa zaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uful fi'il amar la taf'ul fi'il nahyi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan maf'alun isim ala. Oke, begitu ya teman-teman pelajaran kita hari ini. Teman-teman bisa pilih mau ngafalin, bagusnya sih dihafalin ya, dari yang ini atau dari yang ini. Kalau dari yang ini juga bisa ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alun fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun ufula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, cara menghafalnya gampang saja, diulang-ulang saja teman-teman ya. Paling baca ya 10 kali, 20 kali ya. Hari ini saya ikut itu Tarhib Ramadan ya di Man 4 itu, yang ngisi acara itu Ustadz Urwatul Wusko ya. Jadi dulu beliau SD-nya di Yanbuul Quran ya kalau nggak salah nama pondoknya Kiai Arwani di Kudus. Nah, kata beliau kalau mau menghafal Quran di sana katanya itu diulang-ulang aja dibaca katanya. Jadi subuh baca misalkan 40 kali, nah nanti asar baca lagi 40 kali ya, maghrib baca lagi 40 kali atau 30 kali, isya baca lagi 30 kali, nanti hafal sendiri ya. Jadi kalau teman-teman baca berkali-kali nanti lama-lama hafal sendiri. Ya begitu, karena kalau kita ulang, jadi ada teori ya. Kalau kita mau memasukkan ke memori jangka panjang, ada beberapa cara. Yang pertama dengan pengulangan ya. Bisa juga dengan gambar. Nah, jadi yang lebih efektif sih dengan pengulangan teman-teman ya. Biasanya kalau semakin banyak diulang, insya Allah nanti lama-lama hafal ya. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan di pertemuan kali ini. Sejauh ini bisa dipahami teman-teman nih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang baru pertama kali belajar mungkin tentang ini. Kalau Pak Adi sebelumnya pernah belajar, Pak Adi? Belum, Ustaz. Apa? Belum pernah. Belum pernah, ya. Terus gimana Pak? Bisa dipahami Pak materinya? Insya Allah nanti kita ulang lagi, Ustaz. Ya. Ya, saya ya kadang kalau saya ngajar sendiri kan mungkin nggak terlalu ngerti ya apakah bagaimana sih pendapat yang baru belajar. Tapi bisa dipahami Pak ya? Insya Allah bisa. Bisa ya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan teman-teman ya. Jadi kalau merasa sulit ya nanti coba aja putar lagu ini. Nah nanti teman-teman akan review lagi ya. Jadi polanya seperti itu. Jadi kata dalam bahasa Arab itu dia memiliki pola perubahan, istilahnya morfologi yang sangat bagus ya. Jadi satu kata itu bisa beranak pinak menjadi banyak kata yang berakar kepada satu kata, yang itu masih ada hubungannya. Bahkan nanti sulasi mujarrad ini dia punya cabang lagi namanya sulasi mazid. Bisa ditambahkan 1 huruf, ditambahkan 3 huruf, padahal akar katanya sama. Misalkan kata istighfar tadi ya, istighfar itu hurufnya banyak ya, tetapi beberapa hurufnya itu tambahan. Yang intinya dia cuma 3 huruf, ghafaro. Jadi istighfar itu artinya meminta ampun. Nah, jadi berasal dari kata ghafaro yang artinya ampunan. Jadi sedemikian jauhnya ya dari ghafaro jadi istighfar. Kemudian misalkan kata
imtihan. Nah, imtihan itu artinya ujian. Itu dari kata mihnah. Dari kata mihnah. Nah, mihnah itu sendiri itu artinya ujian ya. Kalau imtihan yamtahinunya ada artinya sedang melakukan ujian. Ya, jadi begitulah perubahan kosakata ya di dalam bahasa Arab yang disebut tasrif istilahi. Ya, jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah dengar fa'ala yaf'ulu itu apa sih ya? Aku pada ngomongin fa'ala yaf'ulu fa'al non fa'alan. Nah, itu adalah dia ilmu shorof ya yang masuk ke dalam istilahnya tasrif istilahi. Kalau yang di sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah bahas perubahan kosakata dalam kata kerja ya. Itu disebut namanya tasrif logawi. Tasrif logawi yang fa'ala fa'alu fa'alat fa'alat fa'alna itu ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Nah, itu tasrif istilahi. Nah, kalau ini tasrif logawi. Ya, itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan japri saja saya, silakan diputar-putar aja lagunya ya, atau bisa juga nanti diputar video ini. Nanti insya Allah akan, mudah-mudahan ini rekamannya bagus bisa diupload. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau Pak Fadli udah pernah belajar ya, Pak Fadli sebelumnya? Kalau amsilah tafsirifnya belum, Pak. Oh, belum. Ya. Belum. Cuma pernah tahu aja sih. Oh, pernah tahu. Ya. Oke, sekarang berarti udah paham Pak ya? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Dewi udah pernah belajar sebelumnya, Dewi Lasmi? Oke, Dewi. Sedang proses belajar, Ustaz. Oh, iya. Oke, ya emang belajar ya sedikit-sedikit ya. Nanti lama-lama berproses lah ya. Lama-lama kan jadi terbiasa. Nah, teman-teman kalau lagi lupa ya bisa putar-putar aja nanti videonya atau buka lagi bukunya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hayya bina nakhtim hadzal liqa bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur lakum walafu minkum wa ilal liqa ila nataqiya mujaddadan fi liqa al muqbil insyaallah. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini asal beri syukran, Ustaz. Ya, jangan lupa kuisnya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.